Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video yang kedua hari ini, Rabu 18 November 2020. Sebelumnya pastikan dulu anak-anak semuanya sudah menyaksikan video sebelumnya mengenai bahaya atau ancaman yang bisa memecah persatuan dan kesatuan negara kita. Di video kali ini Pak Yus akan sampaikan mengenai bagaimana upaya atau usaha-usaha untuk menanggulangi ancaman-ancaman yang bisa membahayakan bangsa kita. Di video sebelumnya, ancaman yang pertama adalah agresi. Agresi itu apa? Masih ingat? Ya, agresi itu adalah serangan bangsa lain terhadap bangsa yang lainnya. Ya, itu agresi. Indonesia tidak lepas dari bahaya itu. Ya, sehingga bagaimana Indonesia menciptakan atau membuat pertahanan negaranya supaya tidak terkena agresi oleh negara lain. Dulu Indonesia terkena atau mengalami serangan yang dilakukan oleh Belanda, di mana saat itu Belanda menyerang Indonesia sampai 2 kali. Nah, upaya-upaya itu menanggulangi hal-hal seperti itu. Cara yang pertama dilakukan pemerintah Indonesia saat itu, saat ketika Indonesia diserang oleh Belanda, maka yang dilakukan adalah melakukan diplomasi. Ada yang tahu diplomasi itu apa? Ya, diplomasi itu adalah pertemuan atau bahasanya negosiasi, ya. Negosiasinya adalah untuk bagaimana menanggulangi agresi dari Belanda. Itu dulu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang untuk menanggulangi agresi negara-negara luar adalah bagaimana Indonesia menciptakan sendiri pertahanan negara, ya, sehingga negara lain tidak akan menyerang Indonesia atau paling tidak berpikir beberapa kali untuk bisa menyerang Indonesia karena memiliki pertahanan yang luar biasa bagus, ya. Itu. Jadi yang pertama dulu ketika ada agresi atau ada serangan dari negara lain, Indonesia melakukan diplomasi atau pertemuan bagaimana supaya tidak terserang atau supaya tidak terkena agresi dari Belanda selanjutnya. Yang kedua yaitu pemberontakan. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi pemberontakan yaitu penumpasan terhadap para pemberontak. Jadi orang-orang yang dulu sempat melakukan pemberontakan ini ditangkap, dipenjara dan diberi diberi hukuman, ya. Diberi hukuman supaya supaya tidak ada lagi pemberontak-pemberontak lain, sehingga merasa kapok, aku mau jadi pemberontak. Nah, ini di tahun 61 kalau nggak salah Indonesia ada pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, ya, sehingga sering dikenal di 30 September itu video pengulangan video tentang gerakan 30 September itu yang dilakukan oleh PKI. Nah, sehingga organisasi ini dilarang di Indonesia. Kenapa? Karena memiliki paham komunis. Komunis ini tidak cocok di Indonesia dan tidak baik juga secara kacamata Islam. Nah, itu pemberontakan. Jadi cara yang kedua upaya untuk menghalau atau untuk melawan pemberontakan yaitu menumpas sampai habis terhadap pemberontak itu sendiri. Yang ketiga, upaya untuk menanggulangi perpecahan, yaitu dengan cara menerapkan nilai-nilai nasionalisme atau cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Upaya untuk menanggulangi perpecahan yaitu menerapkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Mulai dari cinta negara, aku orang Indonesia, aku bangga menjadi orang Indonesia, bangga sebagai orang yang memiliki bendera merah putih, kemudian bangga sebagai bangsa yang besar sekalipun beraneka ragam, itu ya. Jadi ada rasa cinta tanah air, kemudian ada nilai-nilai nasionalisme dalam diri kita. Itu adalah upaya untuk menanggulangi bahaya perpecahan. Kemudian yang keempat yaitu penyalahgunaan narkoba. Ya. Upaya untuk menanggulangi dari bahaya narkoba yaitu meningkatkan toleransi antar sesama warga. Ya. Kemudian membiasakan sikap jujur dan berani bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita tahu bahwa narkoba itu tidak baik, maka kita mengkampanyekan kepada orang lain bahwa jangan sekali-kali kalian sentuh narkoba. Ya, jangan mau coba-coba. Kenapa? Karena berbahaya sekali, bahayanya luar biasa. Bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan bangsa. Ini yang lebih berbahaya, ya. Jadi upayanya apa sih? Upaya untuk menanggulangi bahaya dari narkoba. Ya, salah satu upayanya adalah mendekatkan diri kepada Allah, bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan bisa membahayakan diri sendiri. Dekatkan diri kepada Allah, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya narkoba. Pak Yus, apakah anak kecil bisa mengkonsumsi narkoba? Ya, jangan tanya bisa atau tidak, yang jelas narkoba itu haram. Bukan hanya orang dewasa saja, yang kecil pun juga tetap haram, ya. Bukan masalah bisa atau tidak, masih kecil, kemudian sudah besar boleh, tetapi yang namanya narkoba segala usia, anak-anak, remaja, dewasa itu tidak boleh dan dilarang, ya. Jadi untuk menanggulangi hal itu melakukan kegiatan-kegiatan positif, kemudian banyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh tentunya. Kemudian bahaya daripada korupsi. Nih, ancaman korupsi ini bagaimana cara menanggulanginya? Salah satu upaya untuk menghindari dari atau untuk mencegah dari bahaya korupsi yaitu membiasakan sikap jujur dan berani bertanggung jawab. Jujur dalam segala hal, ya. Jujur dalam bersikap, jujur dalam penggunaan waktu, kemudian jujur dalam penggunaan uang, termasuk kita jujur atau memiliki sikap amanah, ya. Ini salah satu cara untuk menanggulangi bahayanya korupsi, yaitu bersikap jujur, kemudian memiliki jiwa amanah atau bertanggung jawab. Maka insya Allah ketika hal itu dilakukan, kita akan terhindar dari berbagai macam bahaya yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Itu ya. Jadi tadi ada ancaman, di video pertama ada ancaman, kemudian di video saat ini adalah cara menanggulangi dari ancaman-ancaman yang ada tadi di video pertama. Jumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah. Tetap sehat semuanya, jaga diri, kemudian jaga keluarga, tetap mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan tentunya jangan lupa untuk selalu berbuat baik setiap harinya. Sampaikan silaturahmi Pak Yus kepada orang tua semuanya. Tetap semangat, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di kelas yang insya Allah sudah lama kosong, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat, kemudian bisa bertemu kembali di kelas tentunya dengan penuh kebahagiaan juga semangat yang luar biasa. Mohon maaf kekurangan dan kesalahannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.